Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dastem, dongeng asli tapi merinding. Sedulur Dastamer pernah dengar masa kelam Cirebon? Kisah kejayaan yang runtuh dan diselimuti kabut sejarah. Mari kita buka. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam. Tahun 1646, Amangkurat I naik tahta di Mataram. Pemerintahannya penuh gejolak. Di masa itu pula Panembahan Girilaya atau Pangeran Abdul Karim, penguasa Cirebon yang juga menantu Amangkurat, didesak oleh VOC agar bersedia menghadap ke Mataram. Alasannya, katanya sih cuma mau sowan ke mertuanya, tapi di balik itu ada tekanan besar agar Cirebon tunduk pada kekuasaan kolonial. Girilaya pun berangkat. Ia tak sendiri. Dua putranya, Pangeran Mertawijaya dan Pangeran Wangsakerta, ikut serta. Sementara itu, putra bungsunya, Pangeran Kertawijaya, ditunjuk menggantikannya memimpin Cirebon. Sayangnya, perjalanan itu bukan untuk sowan biasa. Panembahan Girilaya ditahan, tak pernah kembali. Dan pada tahun 1662, beliau wafat. Sebelum wafat, Girilaya membagi kekuasaan Cirebon. Pangeran Mertawijaya menjadi Panembahan Sepuh dan memimpin Kasepuhan. Pangeran Kertawijaya ditunjuk sebagai Panembahan Anom di Kanoman. Tapi situasi makin pelik. Di Mataram, Amangkurat I dibenci banyak pihak. Bahkan putra mahkota sendiri memberontak, didukung oleh Pangeran Madura, Trunajaya. Namun pemberontakan itu gagal. Amangkurat I melarikan diri dan wafat di Tegalwangi, Cirebon. Kedua pangeran Cirebon, Mertawijaya dan Wangsakerta ikut memihak pemberontak. Setelah konflik berhenti, mereka kembali ke tanah leluhur dan Cirebon kini punya 3 penguasa, Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. VOC tak tinggal diam. Mataram yang terlilit hutang karena perang membayar dengan menyerahkan pelabuhan dan pendapatan kepada VOC. Dan pada 1681, gelar Sultan bagi para penguasa Cirebon dihapus. Mereka hanya boleh menyandang gelar Panembahan, gelar yang secara status lebih rendah. Dari sinilah titik kemunduran Cirebon semakin nyata. Tahun 1773, Panembahan terakhir gugur dalam pertempuran demi mempertahankan syariat Islam dan kedaulatan negerinya. Karena pewaris tahtanya masih kecil, kekuasaan pun terpecah. Para pangeran berebut pengaruh. Sementara itu, VOC mengambil alih penuh kendali pemerintahan. Keraton tak lagi berkuasa. Sultan hanya mengelola upacara adat dan kesenian. Semua harus atas izin dan persetujuan Belanda. Bahkan, urusan gelar kebangsawanan ditentukan oleh Besluit, pemerintah kolonial, karena menyangkut gaji. Akibatnya, banyak bangsawan tersingkir. Tak diakui, tak diberi gaji, tak diberi wewenang. Mereka hanya menjadi bayang-bayang kekuasaan. Kesewenangan itu memunculkan luka. Kaum santri dibungkam. Kaum bangsawan yang tak diakui dijadikan abdi dalam tanpa hak. Sebagian besar dari mereka keluar dari keraton, bergabung dengan rakyat dan kaum santri. Di sanalah bara perlawanan mulai menyala. Kerawang bangkit bersama Ki Bagus Rangin. Sumedang digerakkan Ki Bagus Rit. Cirebon dipimpin Ki Bagus Cabin. Cirebon Timur menyatu di bawah Bagus Sidong. Majalengka menggema lewat Ki Bagus Arsitem. Nama-nama itu hanya sandi perjuangan untuk menyelamatkan identitas asli dari incaran kolonial. VOC pun kewalahan. Lebih dari 30 tahun pemberontakan terjadi dan tak bisa dipadamkan. Puncaknya adalah Perang Kedongdong pada 1816-1818, perang yang jadi bibit dari Perang Akbar, Perang Diponegoro. Tapi di balik semua itu, ada kisah lebih dalam, lebih pribadi. Kisah tentang sebuah pengkhianatan di dalam keraton sendiri. Tentang bagaimana internal keluarga memicu keretakan yang panjang. Tentang sebuah pernikahan politik. Tentang keturunan yang lahir dari strategi, bukan cinta. Cerita ini akan kita buka di jilid berikutnya. Pengkhianatan internal keluarga keraton. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam.